Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dian Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan Bang Muhammad Nurdin selaku asisten dosen mata kuliah praktikum kewirausahaan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas MLIE 5C1 akan mempresentasikan laporan UAS praktikum kewirausahaan dengan nama bisnis yaitu PT Sahaja Food dengan nama produk yaitu Cimol Cheesy Melt. Sebelum memasuki pembahasan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revina Salsya Wijaya. Perkenalkan, nama saya Cemila Retadi. Perkenalkan, nama saya Monica Maranata. Perkenalkan, nama saya Ratna Sulistianingrum. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kami akan memberikan penjelasan mengenai profil bisnis dari usaha kami. Nama usaha kami yaitu PT Sahaja Food dan jenis usahanya yaitu home industry, lalu bidang usahanya yaitu terkait kreasi rumahan, dan untuk alamat dari bisnis kami yaitu di Jalan Balai Rakyat, RT 11, RW 1, nomor 77, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 13910. Dan tanggal berdirinya yaitu 10 Oktober 2021, dan kami memiliki Instagram dengan username yaitu @cheesymall dengan email yaitu sahajafoodindonesia@gmail.com. Dan untuk nomor handphone atau kontak personnya yaitu 0895 2523 9699 atau 0895 7234 2121. Suatu usaha perlu memiliki visi dan misi karena usaha yang dibangun harus memiliki tujuan dan juga cita-cita yang harus dicapai. Berikut merupakan visi dari usaha kami. Visi dari usaha kami adalah menjadikan sebuah usaha camilan dengan value yang tinggi bagi konsumennya dengan mengembangkan dan memperluas usaha Cheesy Mall dengan sebaik mungkin. Selain itu, perusahaan akan menjadikan Cheesy Mall sebagai hidangan camilan kekinian yang memiliki keunikan tersendiri dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, usaha kami memiliki misi mengenalkan Cheesy Mall sebagai salah satu camilan terbaik di lingkungan sekitar Jabodetabek, bahkan hingga ke seluruh Indonesia, membuka cabang baru PT Sahaja Food, melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada setiap varian rasa ataupun kemasan dari produk kami, melakukan penawaran-penawaran yang menarik, memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir, lakukan promosi produk lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, serta menggunakan platform layanan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Berikut merupakan logo PT usaha kami. Di dalamnya terdapat nama PT, yaitu PT Sahaja Food, jargon usaha yaitu Say Cheese, dan Sendogar U yang berarti usaha kami merupakan home industry yang bergerak di bidang makanan. Logo didesain sesederhana mungkin, namun memiliki arti tersendiri. Selanjutnya, kami memiliki keunggulan dalam penjualan yang produk kami. Yang pertama yaitu jenis yang kami tawarkan yaitu berbentuk frozen hingga matang, dapat dibawa kemana saja dan dapat disajikan kapanpun saat di rumah. Selanjutnya, tingkat pelayanan, kami mengedepankan ketepatan dan pemenuhan kebutuhan atau permintaan konsumen. Selanjutnya, inovasi. Kami menyesuaikan inovasi yang sudah didiskusikan dengan baik untuk mendapatkan ide terbaru. Selanjutnya, kualitas yang baik dari segi kualitas waktu dan harga yang sesuai. Selanjutnya, menerima saran. Kami menerima saran atau pendapat terbuka untuk masukan baik dari karyawan, para investor, atau dari pembeli itu sendiri. Kemudian, harga terjangkau. Kami menawarkan harga yang
terjangkau untuk semua kalangan. Latar belakang PT Sahaja Food. Jadi PT Sahaja Food merupakan industri makanan. Usaha ini dimulai ketika melihat banyak masyarakat yang menyukai makanan camilan saat di tengah beraktivitas maupun saat bersantai. PT Sahaja Food didirikan oleh 4 sekawan, yaitu mereka yang duduk di bangku kuliah, yaitu Retno, Revina, Cenila, dan Monica, merupakan pencetus berdirinya perusahaan ini. PT Sahaja Food didirikan pada tanggal 10 Oktober 2021 yang berlokasi di Jakarta Timur. Lokasi tersebut kami pilih karena dekat dengan banyak wisata kuliner dan strategis, yaitu di tengah kota. Beberapa pertimbangan tersebut dirasa cukup untuk menjadi strategi distribusi guna mencapai target pasar yang sudah kami tentukan. Selanjutnya adalah pengenalan produk. Cimol Cheesy Melt adalah suatu makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung tapioka atau tepung kanji menggunakan isian keju leleh di dalamnya. Apabila digoreng dengan cara yang benar, cimol ini merupakan makanan khas Bandung. Makanan ini berbentuk bulat dengan luarnya yang garing dan lembut di dalam. Saat mengonsumsi cimol, biasanya menggunakan bumbu tambahan, seperti bumbu pedas atau bumbu keju. Makanan ini cukup sederhana dan cimol ini biasanya dijual pada pinggir jalan, namun yang membedakan dari cimol milik kami adalah dari segi bahan yang berkualitas dan menggunakan isian keju. Berikut tampilan gambar usaha kami, yaitu Cimol Cheesy Melt. Ya, alur pembahasan. Yang pertama adalah proses produksi, yang kedua strategi pemasaran online, ketiga strategi pemasaran offline, keempat transaksi penjualan, yang kelima laporan keuangan, dan yang terakhir adalah legalitas. Yang pertama adalah proses produksi. Proses produksi yang ada pada bisnis usaha kami terbagi menjadi dua, yaitu frozen dan siap makan. Di sini yang pertama ada flowchart proses produksi frozen cheesy melt cimol, dimulai dari menyiapkan bahan yang dibutuhkan antara lain tepung tapioka, tepung terigu, keju milky soft, bawang putih, daun bawang, bubuk cabai, lada bubuk, garam, dan minyak. Campurkan bumbu dengan tepung tapioka dan juga tepung terigu, kemudian panaskan air bersama bawang putih yang telah dihaluskan, kemudian tuang air bawang ke dalam adonan kering, lalu uleni hingga kalis. Apabila sudah sesuai, maka bentuk keju sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu bentuk bulat-bulat sesuai dengan keinginan, lalu kemas dan sudah bisa diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah flowchart proses produksi cheesy melt cimol siap makan. Di sini tahapannya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pada tahap ini melewati proses penggorengan. Pertama, dimulai dari menyiapkan bahan, diantaranya tepung terigu, tepung tapioka, keju milky soft, bawang putih, daun bawang, bubuk cabai, lada bubuk, garam, dan minyak. Campurkan bumbu dengan tepung terigu dan juga tepung tapioka, lalu panaskan air menggunakan bawang putih yang telah dihaluskan, lalu tuang air bawang ke dalam adonan tepung, uleni hingga kalis apabila dirasa cukup, lalu bentuk keju sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian bentuk bulat-bulat sesuai dengan keinginan, kemudian siapkan minyak yang cukup banyak ke dalam wajan, lalu goreng cimol. Apabila sudah berwarna kecoklatan atau kekuningan, angkat dan sudah siap disajikan bersama dengan bumbu tabur. Selanjutnya, Operation Process Chart. Operation Process Chart ini adalah peta kerja yang menggambarkan urutan kerja dengan membagi pekerjaan tersebut ke dalam elemen-elemen operasi secara detail. Di sini ada Operation Process Chart pembuatan frozen cheesy melt cimol. Diketahui bahwa untuk mengolah bahan baku utama, yaitu 250 gram tepung tapioka, dibutuhkan 9 operasi produksi, yaitu yang disimbolkan dengan bentuk lingkaran, dengan total waktu yang dibutuhkan yaitu 1.760 detik.
kemudian diperiksa dan disimpan ke lemari pendingin. Kemudian operation process chart cheesy melt cimol siap makan. Proses pembuatannya hampir sama dengan yang jenis frozen, tetapi di sini ada dua proses tambahan, yaitu penggorengan cimol dan penirisan cimol dari minyak. Sehingga total operasi yang dibutuhkan untuk produksi ini yaitu sebanyak 11 operasi dengan total waktu 3080 detik, kemudian diperiksa dan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ialah bagian strategi pemasaran online. Definisi, strategi pemasaran online merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet sebagai alat bantu dalam menjalankan bisnis perusahaan. Strategi pemasaran online yang kami jalankan adalah yang pertama, memasarkan produk Cimol Cheesy Melt melalui media sosial kami yaitu Instagram. Yang kedua, memasarkan produk kami dengan menggunakan WhatsApp. Ketiga, kami juga memasarkan produk kami melalui e-commerce seperti Shopee. Dan yang keempat, memasarkan produk kami melalui aplikasi TikTok. Yang pertama yaitu memasarkan produk Cimol Cheesy Melt melalui media sosial kami yaitu Instagram. Kami menggunakan username @cheesymalt dalam memasarkan produk di media sosial kami yaitu Instagram. Selain itu, kami juga membuat feeds Instagram yang menarik sehingga bagi beberapa orang yang melihat akan memiliki minat untuk membeli dan juga membuat story Instagram untuk memperlihatkan keaktifan kami dari Instagram Cimol Cheesy Melt. Berikut merupakan gambaran strategi kami melalui via Instagram. Selanjutnya adalah memasarkan produk Cimol Cheesy Melt melalui media sosial WhatsApp. Dalam penggunaannya, kami menggunakan fitur status pada media sosial WhatsApp untuk memasarkan produk Cimol Cheesy Melt dengan cara melakukan open order bagi wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penggunaan media sosial WhatsApp paling sering mendapatkan order dari para konsumen. Kami menggunakan kontak person terkait nomor yang dapat dihubungi dan dapat menghubungi admin Cheesy Malt Cimol. Berikut adalah dokumentasi atau gambaran strategi media WhatsApp. Selanjutnya adalah memasarkan produk Cimol Cheesy Melt melalui e-commerce Shopee. Dalam penggunaannya, kami menggunakan fitur sebagai seorang penjual di dalam aplikasi Shopee. Lalu, kami memasarkan produk Cimol Cheesy Melt dengan semenarik mungkin dengan memberikan deskripsi produk yang lengkap serta gambar produk Cimol Cheesy Melt yang kreatif, sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk order produk di toko kami. Berikut adalah dokumentasi atau gambaran strategi media Shopee. Selanjutnya adalah memasarkan produk Cimol Cheesy Melt melalui aplikasi TikTok. Penggunaan TikTok yang makin ramai membuat para usaha bisnis pemula menggunakan platform ini sebagai pilihan dalam mempromosikan produk. Video dapat tersebar dengan luas meskipun tidak mengikuti satu sama lain. Kami membuat beberapa video sebagai perkenalan adanya produk baru kami. Dalam beberapa menit, views TikTok kian bertambah, membuktikan bahwa pemasaran melalui TikTok sangatlah cepat. Berikut adalah dokumentasi atau gambaran strategi melalui media aplikasi TikTok. Selanjutnya adalah strategi pemasaran offline.
Definisi dari strategi pemasaran offline adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan suatu produk atau jasa secara langsung sebagai alat bantu dalam menjalankan bisnis. Dalam hal pemasaran offline, kami melakukan beberapa strategi, diantaranya adalah testimoni pelanggan terdekat area Jabodetabek, kemudian melalui kemasan produk, dan yang terakhir menitipkan pada toko terdekat. Yang pertama adalah testimoni pelanggan terdekat area Jabodetabek. Dalam hal ini, kami menjual kepada orang-orang terdekat dahulu di area sekitar Jabodetabek, menggunakan sistem pembayarannya berupa cash on delivery atau COD, adapun dengan pembayaran transfer, dan produk diberikan secara langsung kepada konsumen tanpa bantuan kurir atau jasa lain. Berikut merupakan dokumentasi testimoni pelanggan secara offline mencakup wilayah Jabodetabek. Terlihat bahwa anggota kami turun langsung untuk memberikan produk kepada konsumen. Selanjutnya adalah kemasan produk. Kemasan berguna sebagai sarana informasi dan juga pemasaran yang baik. Dengan membuat suatu desain kemasan sedemikian rupa yang kreatif, akan terlihat lebih menarik dan mudah diingat oleh konsumen atau pelanggan. Berikut adalah kemasan produk Cheesy Melt Cimol di PT Sahaja Food. Terlihat kemasan produk didesain sederhana, namun memuat informasi pada stiker berupa nama usaha kami, yaitu Sahaja Food, kemudian logo perusahaan, logo halal, dan jargon dari usaha kami. Dan yang terakhir adalah menitipkan produk pada toko terdekat. Penitipan produk Cimol pada toko terdekat merupakan bentuk promosi untuk memperluas dan mempermudah pemasaran serta penjualan produk secara offline. Dengan menitipkan produk kepada toko terdekat, orang-orang yang mengunjungi toko dapat melihat adanya produk dan dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Berikut merupakan dokumentasi produk kami yang dititipkan pada toko terdekat yang disimpan pada lemari pendingin. Transaksi penjualan online dan offline. Pertama, yaitu transaksi online adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan transaksi secara online untuk membeli produk atau jasa, berinvestasi, maupun menggunakan jasa perbankan. Transaksi secara online yang bisnis kami gunakan sebagai media pembayaran yaitu berupa e-wallet dengan via Dana, GoPay, OVO, dan Shopee, serta perbankan yaitu Bank BRI dan Bank BCA. Kedua, yaitu transaksi offline, adalah cara transaksi barang atau jasa yang dilakukan di dunia nyata alias bertatap muka secara langsung untuk mempertemukan produsen dengan konsumen di suatu tempat hingga akhirnya terwujud proses transaksi jual-beli. Transaksi secara offline yang bisnis kami gunakan yaitu COD atau cash on delivery atau membayar secara tunai. Di sini terdapat job desk atau peran dari masing-masing anggota dalam proses bisnis yang kami lakukan. Pertama, bendahara umum, yaitu Chanila, bertugas dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis utama, serta menerima dan menyimpan transaksi pembayaran. Kedua, administrasi, yaitu Monica, bertugas melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai pesanan, serta memberikan pelayanan kepada konsumen, baik melalui online ataupun offline. Ketiga, Kadif Marketing, yaitu Retno, bertugas mempromosikan produk secara sosial media dalam bentuk feeds, foto, ataupun video, serta mendesain tampilan produk agar menarik. Keempat, Kadif Produksi, yaitu Revina, bertanggung jawab dan mengatur jalannya produksi Cheesy Melt Cimol, serta mengawasi agar mutu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Di sebelah kanan ada tabel data customer yang telah melakukan pembelian. Di dalam tabel ini berisi mengenai informasi batch penjualan, yaitu ada 3 batch. Selanjutnya ada nama customer yang melakukan pembelian, jumlah pembeliannya, dan tipe pembayaran yang digunakan oleh customer. Selanjutnya ada tabel pengeluaran dan pemasukan. Dalam penjualan 3 batch ini, kelompok kami mendapatkan pengeluaran yaitu sebesar Rp373.941. Kemudian pemasukan dalam penjualan 3 batch ini yaitu Rp537.500, sehingga keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar Rp163.559. Kesimpulan dalam transaksi yang telah dilakukan, Cimol Cheesy Melt menerima jenis transaksi dengan sebanding antara transaksi online dan offline. Hal ini membuktikan bahwa Cimol Cheesy Melt mampu bersaing dengan usaha lain dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan karena tercapainya permintaan pembeli ketika ingin melakukan pembayaran. Bagian selanjutnya adalah pembukuan laporan keuangan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Cimol Cheesy Melt memiliki 3 batch. Di sini adalah laporan harga pokok produksi penjualan batch yang pertama, yaitu PT Sahaja Food memproduksikan Cheesy Malt Cimol dengan pesanan Cimol dalam batch pertama ada 9 pack. Tanggal pemesanan yaitu 6 Desember 2021 dan kami mengerjakan memproduksi Cimol ini pada tanggal 8 Desember 2021. Diketahui biaya bahan baku langsung yang sudah kami keluarkan sebesar 45.600. Biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 0 karena kami sendiri yang memproduksinya. Biaya overhead yang dibebankan sebesar 23.248. Dari ketiga biaya tersebut, dijumlahkan dengan total biaya pabriknya adalah sebesar 68.848. Harga jual Cimol Cheesy Melt untuk 9 pesanan yaitu sebesar 112.500, biaya pengirimannya adalah Rp5.000, biaya promosinya Rp10.000, dan biaya untuk membuat dan menjual yaitu Rp83.848. Dengan laba bersih yang kita ketahui di sini adalah Rp28.652 untuk batch pertama. Lalu pada slide selanjutnya yaitu adalah laporan harga pokok produksi penjualan batch yang kedua. Pesanan Cimol kali ini adalah 14 pack. Tanggal pemesanannya yaitu tanggal 13 Desember 2021. Lalu kami memproduksi Cimol Cheesy Melt pada tanggal 15 Desember 2021. Biaya bahan baku langsung yang pada batch kali ini adalah sebesar Rp70.933. Biaya tenaga kerja langsungnya ialah 0 karena kami juga mengerjakannya, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp36.164. Lalu dari ketiga biaya ini dijumlahkan dengan total biaya pabriknya adalah sebesar Rp107.97. Lalu harga jual Cimol Cheesy Melt ini untuk 14 pesanan yaitu sebesar Rp175.000, biaya pengirimannya Rp5.000, biaya promosinya Rp10.000, dan untuk biaya membuat dan menjual sebesar Rp122.097. Lalu diketahui di sini ialah laba bersih pada batch kedua yaitu sebesar Rp52.903. Lalu yang terakhir adalah batch ketiga, laporan harga pokok produksi sebagai berikut. Pesanan kali ini berbeda dengan pesanan yang pertama dan kedua, karena kami membuka pre-order sebesar 20 bungkus Cimol. Tanggal pemesanan
pesanannya yaitu 20 Desember 2021, lalu tanggal pengerjaan proses produksinya yaitu tanggal 22 Desember 2021. Biaya bahan baku langsung yang kami keluarkan untuk batch ketiga kali ini sebesar Rp101.333. Biaya tenaga kerja langsungnya ialah 0 karena kami sendiri yang mengerjakannya. Lalu biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp51.662. Dari penjumlahan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, diketahui total biaya pabrik untuk batch ketiga kali ini yaitu Rp152.996. Harga jual yang kami peroleh dari untuk 20 pesanan cimol ini adalah sebesar Rp250.000 dan biaya pengirimannya yaitu Rp5.000, biaya promosinya Rp10.000 dan biaya untuk membuat dan menjual sebesar Rp167.996. Diketahui laba bersih yang kami peroleh dari batch ketiga adalah Rp82.004. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi PT Sahaja Food Cheesy Melt Cimol. Penjualannya adalah dari ketiga batch yang sudah kami buka, kami mendapatkan 43 pesanan cimol dengan harga 1 pack per cimol yaitu Rp12.500. Sehingga kami memperoleh hasil penjualan kami sebesar Rp537.500, lalu ada harga pokok penjualan yang sudah kami keluarkan sebesar Rp373.941. Lalu kami usaha Cimol Cheesy Melt tidak memiliki pajak penghasilan, sehingga dari hasil penjualan kami bisa mengurangi dari harga pokok penjualan yang diperoleh laba bersih sebesar Rp163.559. Selanjutnya adalah bagian legalitas usaha. Apa itu legalitas? Legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Di sini adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko atau NIB Cimol Cheesy Melt. Lalu berikutnya adalah dokumen surat penyertaan kesanggupan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL dalam sebelah kiri saya. Lalu sebelah kanan saya ada dokumen pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan K3L. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya merupakan dokumentasi dari dokumen pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban dari PT Sahaja Food. Lalu di sebelah kanan yaitu dokumentasi pernyataan mandiri kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal untuk produk kami yaitu Cimol Cheesy Melt. Selanjutnya adalah dokumentasi terkait dokumen surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Kesimpulan, sebuah bisnis bisa berjalan jika dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan akurat. Dalam melakukan perencanaan bisnis, diperlukan informasi mengenai gambaran umum dari rencana bisnis yang akan dibuat. Berdasarkan hasil perhitungan laporan keuangan yang telah kami buat, dapat disimpulkan yang pertama, kami telah menjual produk kami yang terbagi dalam 3 batch. Lalu, yang kedua, dalam membuat pembukuan, kami menggunakan HPP atau harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Yang ketiga, berdasarkan pembukuan yang dilakukan, kami mendapat laba bersih sebesar Rp163.559, tidak dipotong pajak. Lalu yang terakhir, berdasarkan perhitungan HPP untuk setiap batch, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan jumlah order dapat mempengaruhi jumlah laba bersih yang akan didapatkan oleh perusahaan. Kemudian adalah saran. Menjalankan bisnis bukan hanya bermodal keberanian dan tekad yang kuat, tetapi memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat.
Dalam menjalankan bisnis, memerlukan referensi serta arahan dari seseorang yang sudah pernah menjalankan suatu bisnis. Oleh sebab itu, perbanyaklah mencari informasi terkait bagaimana cara atau strategi dalam membangun atau menjalankan sebuah bisnis agar terlaksana dengan tepat dan tanpa adanya hambatan yang terjadi. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.